Warung tenda itu nggak pernah sepi. Letaknya cuma di pinggir jalan kampung Wonokromo, tepat di bawah pohon randu tua yang gede banget, yang katanya angker. Tapi nggak ada yang peduli soal itu, apalagi kalau udah nyium wangi gorengan dan kopi hitam dari sana. Yang jualan namanya Sari. Umurnya 22 tahun, tapi kelakuannya udah kayak janda genit. Pakaiannya selalu ketat, rambut panjang dikuncir asal-asalan, dan senyumannya, wah, bisa bikin bapak-bapak lupa kalau mereka udah punya istri. "Mas, duduk sini aja deket aku," goda Sari sambil nyodorin teh manis ke pemuda berkaos pudar. Yang digoda cuma cengengesan, pipinya merah. Sari emang jago mainin perasaan, tapi anehnya nggak pernah ada yang benar-benar jadi pacarnya. Cuman digoda, dikasih harapan palsu, terus hilang gitu aja. Katanya sih, beberapa cowok yang sering nongkrong di warung Sari malah nggak kelihatan lagi. Ada yang pindah, ada yang katanya kecelakaan. Tapi semua masih simpang siur. Warga kampung sebenarnya udah lama curiga. Tapi warung itu laris terus, apalagi sama para sopir truk dan petani ladang yang lewat. Soal lokasi yang pas di bawah pohon randu itu juga sering dibahas karena dulunya tempat itu nggak boleh dipakai buat apapun. Ada cerita lama, katanya di situ tempat buang ari-ari bayi zaman dulu, lengkap sama ritualnya. Banyak yang mengaku pernah lihat bayangan hitam gede berdiri di antara akar pohon waktu malam. Tapi semua itu kayak lenyap kalau udah lihat Sari nyengir manja. Cowok mana sih yang bisa tahan lihat cewek muda, lincah dan murah senyum tiap hari? Padahal kalau diperhatiin baik-baik, senyum Sari itu aneh. Terlalu lebar. Matanya juga kadang sayu banget kayak orang yang gak tidur seminggu. Tapi ya itu tadi, nafsu sering kali nutupin logika. Suatu malam Jumat Kliwon, warung itu buka kayak biasa. Langit mendung, angin kencang banget sampai suara dedaunan randu kayak orang nyeret kaki. Tapi Sari tetap jualan. Malah dia tambah dandan, pakai bedak tebal dan baju merah ketat yang kebuka di bagian dada. Ada 3 laki-laki yang datang malam itu, semua pendatang. 2 sopir truk, 1 lagi pemuda yang ngaku lagi cari kerja. Yang terakhir itu namanya Andi. Dia baru aja turun dari bus dan kelaparan. Warung Sari jadi tempat pertama yang dia temui. Pas dia duduk, Sari langsung duduk di seberangnya. "Baru datang ya, Mas? Dari luar kota?" tanya Sari sambil mainin sendok. Andi mengangguk. "Iya, Mbak. Mau coba kerja di pabrik kayu, katanya deket sini." Sari senyum. Matanya melirik ke arah pohon randu di belakang warung. "Pabrik kayu? Wah, cocok banget. Nanti malam nginep aja di sini dulu. Aku punya tenda kecil di belakang. Aman kok." Andi ragu. Tapi karena lapar dan capek, dia cuma ngangguk. Malam itu dia makan kenyang, dan Sari makin manja. Tapi yang dia nggak tahu, tenda kecil yang dimaksud Sari bukan buat istirahat. Dan pohon randu itu bukan sekadar pohon tua. Dari kejauhan ada 2 pasang mata merah menyala yang ngintip di balik akar pohon. Diam, tapi bergerak pelan, seolah nunggu giliran mangsa baru. Warung Sari mungkin tampak biasa, tapi nggak ada yang tahu. Di balik senyumnya yang manis, ada rahasia kelam yang udah lama tertanam. Dan semuanya selalu dimulai dari satu hal. Senyuman manis Sari yang menjerat tanpa suara. Andi bangun dengan kepala berat, tubuhnya pegal semua dan perutnya mual. Dia mencoba duduk, tapi punggungnya nyeri seperti habis jatuh. Dia lihat sekeliling, tenda kecil di belakang warung itu ternyata cuma pakai terpal, dengan alas tikar tipis dan 1 lampu minyak yang masih menyala redup. Bau anyir aneh tercium, mirip bau karat bercampur tanah basah. Dia keluar sambil mengusap wajah. Warung sudah sepi, Sari nggak kelihatan. Pohon randu di belakang warung itu masih berdiri tegak, tapi pagi ini lebih kelam. Daun-daunnya gugur banyak, seperti habis diterpa badai.
Tapi anehnya, tanah di bawah pohon itu kering dan keras. Nggak ada bekas hujan. Andi duduk di bangku warung, memegangi perut. Tiba-tiba dia muntah. Tapi yang keluar bukan makanan, melainkan cairan hitam pekat. Panas dan pahit, bikin tenggorokannya perih. "Mas, nggak apa-apa?" Suara Sari terdengar dari dapur warung. Dia muncul dengan senyum manis dan nampan berisi teh panas. "Perut saya mual, Mbak. Kayak masuk angin campur apa gitu. Semalam saya tidur nyenyak nggak sih?" Sari duduk di sebelahnya. "Nyenyak kok. Aku jagain." "Mungkin kamu kecapean. Ini minum dulu." Andi minum, tapi tangannya gemetar. Dia masih ngerasa aneh, apalagi pas lihat ada bekas darah kering di ujung kuku jarinya. Dia yakin semalam nggak ada luka, dan sekarang kuku jempol kaki kirinya juga copot sendiri. Dia berdiri pelan. "Mbak, maaf ya, saya kayaknya mau cari klinik dulu. Badan saya nggak enak banget." "Klinik masih tutup pagi-pagi gini. Di sini aja dulu, Mas. Nanti juga baikan sendiri. Lagian kamu belum sarapan." Sari narik tangan Andi pelan, tapi cengkeramannya kuat, nggak wajar buat ukuran cewek. Andi kaget, tapi nggak langsung lepasin. Dia ngerasa aneh. Tangannya dingin, tapi jantung Andi malah deg-degan. Beberapa menit kemudian, datang 2 orang warga. Salah satunya Pak Wiryo, tetua kampung. Mereka cuma numpang beli kopi. Tapi waktu lihat Andi, wajah Pak Wiryo langsung berubah. "Kamu nginep di sini semalam?" tanyanya pelan. Andi mengangguk. "Iya, Pak. Kenapa ya?" Pak Wiryo diam, tapi tatapannya ke arah Sari penuh curiga. Sari cuma senyum tipis lalu balik ke dapur. "Lain kali jangan tidur di sekitar pohon randu itu, Nak. Apalagi pas malam Jumat. Tempat itu nggak bagus buat orang baru," kata Pak Wiryo, suaranya pelan. Andi bingung, tapi sebelum sempat tanya, Pak Wiryo udah pergi. Siang harinya, Andi mutusin buat cari tempat kerjaan sesuai rencananya. Tapi anehnya, setiap dia tanya warga tentang pabrik kayu yang katanya ada di dekat kampung itu, semuanya jawab nggak tahu. Bahkan ada yang bilang udah 5 tahun pabrik itu tutup total dan terbakar. Dia makin bingung. Info yang dia dapat dari internet jelas bilang pabrik itu masih aktif. Bahkan ada kontak HRD-nya. Sore, dia balik lagi ke warung buat ambil tas. Tapi yang bikin dia kaget, tenda tempat dia tidur tadi malam udah nggak ada. Bekasnya pun nggak ada, seolah-olah nggak pernah ada tenda di situ. "Mbak Sari, tendanya kemana ya?" tanya Andi sambil celingukan. Sari cuman senyum. "Tenda apa?" "Yang semalam aku tidur itu, di belakang." Sari mengangkat alis. "Kamu tidur di warung ini, di bangku panjang. Mana ada tenda?" Andi langsung merinding. Dia yakin betul semalam dia masuk ke tenda, ada tikar, ada lampu minyak. Sekarang semuanya hilang. Bahkan bau anyir itu juga udah nggak ada. Matahari mulai turun. Sinar oranye menyapu langit kampung. Tapi di bawah pohon randu, bayangan hitam kembali muncul. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Bentuknya tinggi, matanya merah, dan badannya penuh akar dan tanah basah. Andi baru sadar dia baru masuk ke dalam lubang yang salah. Dan mungkin nggak semua yang senyum itu benar-benar manusia. Andi mulai gelisah. Malam harinya, dia nggak berani tidur di warung itu lagi. Dia jalan kaki ke rumah salah satu warga yang sempat ngobrol sebentar tadi siang, namanya Pak Slamet. Rumahnya kecil tapi rapi, agak jauh dari pohon randu. Setelah dijelaskan kalau dia cuma butuh tempat numpang tidur semalam, Pak Slamet akhirnya mengizinkan. "Saya udah lama curiga sama warung itu, Nak. Tapi ya, siapa yang mau percaya omongan saya? Sari itu manis, genit, bikin orang lupa diri, padahal udah banyak yang aneh."
ujar Pak Slamet malam itu sambil nyeduh kopi. Andi duduk diam, matanya masih kebayang tenda yang tiba-tiba hilang dan darah di kukunya. Tapi dia nggak cerita semuanya, cuman mengangguk dan pura-pura tenang. Dulu, 2 anak muda dari luar kota juga nginep di situ. 3 hari kemudian, warga nemu salah satu dari mereka, kakinya doang, di pinggir sawah. Yang satu lagi hilang sampai sekarang, lanjut Pak Slamet sambil nyeruput kopi pelan. Andi tercekat. Serius Pak, kok nggak dilaporin polisi? Pak Slamet menghela napas. Dulu udah dilaporin, tapi nggak ada bukti. Sari juga bilang mereka pulang sendiri. Polisi nyari-nyari sebentar, terus kasusnya tenggelam. Apalagi dia bawa-bawa nama dukun dari luar kota, katanya dia sering bantu warga sakit. Jadinya malah dianggap orang pinter. Malam makin larut. Tapi Andi nggak bisa tidur. Jam 1 dini hari, dia dengar suara orang nangis pelan dari arah luar rumah. Awalnya dia pikir cuma halusinasi, tapi makin lama suaranya makin jelas. Tangisan cewek, lirih banget, kayak nyesel atau kesakitan. Dia ngintip dari jendela. Di bawah pohon randu, ada sosok cewek duduk membelakangi rumah Pak Slamet. Rambutnya panjang, bajunya putih, sobek-sobek. Tangannya nutupin wajah, bahunya terguncang karena menangis. Andi makin mendekat ke jendela. Tapi tiba-tiba cewek itu berhenti nangis dan perlahan menoleh. Wajahnya pucat, matanya bolong, mulutnya sobek sampai telinga. Senyuman lebar itu mirip banget kayak senyum Sari. Andi langsung mundur. Nafasnya memburu. Tapi saat dia mau membangunkan Pak Slamet, suara tangisan itu hilang. Besok paginya, Andi mutusin buat cari tahu lebih dalam. Dia datangi rumah Pak Wiryo, tetua kampung. Awalnya Pak Wiryo enggan ngomong, tapi setelah Andi maksa dan bilang dia nginep semalam di warung Sari, wajah Pak Wiryo langsung serius. Kalau kamu masih waras, sebaiknya pergi dari kampung ini nak ada. Warung itu bukan warung biasa. Pohon randu itu tempat ngasih tumbal. Dulu, waktu zaman Belanda, di situ tempat orang kampung dibuang mayatnya kalau dianggap pembangkang. Banyak yang enggak dikubur layak, sampai sekarang arwahnya gentayangan. Andi menelan ludah. Terus Sari itu siapa Pak? Pak Wiryo menggeleng. Bukan orang sini, nggak ada yang tahu dia datang dari mana. Tiba-tiba aja udah buka warung di situ, dan anehnya nggak pernah tua. Wajahnya selalu sama, sudah 5 tahun begitu terus. Andi terdiam, tangannya gemetar. Semua info itu seperti potongan puzzle yang mulai nyatu. Tapi makin jelas, makin bikin ngeri. Sebelum pamit, Pak Wiryo bilang satu kalimat yang terus terngiang di kepala Andi. Kalau kamu udah pernah tidur di bawah pohon randu, berarti kamu udah diikat. Tinggal tunggu giliran. Andi nggak ngerti maksudnya apa. Tapi malam ini, dia tahu satu hal. Dia nggak bisa lari. Karena mungkin yang ngejar bukan manusia. Sejak malam itu, hidup Andi nggak tenang. Dia ngerasa kayak terus diawasi. Setiap jalan kemanapun, bayangan pohon randu kayak ngikutin. Bahkan pas dia lagi di kamar mandi rumah Pak Slamet, dia sempat lihat pantulan wajah perempuan lain di cermin, padahal dia sendirian. Hari itu, Andi nekat balik ke warung Sari buat pura-pura ngopi. Dia butuh jawaban. Tapi yang bikin dia bingung, warung itu ramai kayak biasa. Ada 2 tukang ojek, 1 sopir truk kecil, dan 1 anak muda dari luar kota yang kayaknya baru pertama kali ke sana. Sari seperti biasa, ramah dan centil. Dia nyapa Andi seolah nggak ada kejadian aneh sebelumnya. Bahkan dia sempat bercanda, "Mas, kok tumben gantengnya hilang, kurang tidur ya?" Andi cuma senyum kaku. Matanya lebih banyak ngawasin sekitar warung. Dia sadar ada satu bagian belakang warung yang tertutup tirai kain lusuh. Tiap kali angin berhembus, kain itu goyang, dan Andi sempat lihat semacam bayangan tinggi berdiri diam di baliknya.
"Itu di belakang apa, Mbak?" tanya Andi sok santai. Sari menoleh. Senyumnya tetap, tapi kali ini agak kaku. "Gudang kecil, Mas. Tempat nyimpen galon kosong, nggak penting." Tiba-tiba, anak muda yang duduk di pojok warung batuk keras-keras. Batuknya makin parah sampai dia muntah di meja. Yang keluar bukan nasi atau makanan, tapi segumpal rambut panjang, basah, dan masih ada kulit kepalanya sedikit. Semua orang panik, tapi anehnya Sari tetap tenang. Dia cuma bilang, "Masnya masuk angin, udah sering kejadian kayak gini." Andi berdiri, nahan mual. Dia lihat wajah anak muda itu pucat, matanya mulai gelap. Tapi sebelum sempat nolong, anak itu roboh sendiri. Nafasnya ngos-ngosan, dan dari mulutnya masih keluar rambut. Pak ojek di sebelahnya langsung kabur. Sopir truk nyaris muntah. Tapi Sari malah narik tubuh anak muda itu masuk ke balik tirai lusuh tadi. Dia bilang mau bantu obati. Andi ikutan berdiri, "Mbak, saya bantu aja, bawa ke klinik ya." Tapi Sari menatap tajam, matanya nggak lagi ramah. "Ini urusanku, biarin." Sejak kejadian itu, warung langsung tutup mendadak. Sari ngusir semua orang. Andi terpaksa pulang ke rumah Pak Slamet, tapi malam itu dia nggak bisa tidur sama sekali. Sekitar jam 2 dini hari, dia dengar suara langkah kaki di luar rumah. Pelan, tapi makin lama makin dekat. Dia ngintip dari jendela dan lihat seseorang berdiri di depan pagar. Anak muda yang tadi siang muntah rambut. Tapi kali ini tubuhnya gemetaran, kulitnya pucat, dan mulutnya robek. Dia mangap, dan dari mulutnya keluar suara seperti gemeretak tulang. Andi langsung lari ke kamar Pak Slamet. "Pak, itu yang tadi siang, dia di luar rumah, Pak." Pak Slamet buru-buru bangun dan ngintip keluar. Tapi nggak ada siapa-siapa. "Kamu halusinasi. Itu karena kamu terlalu mikirin warung itu. Udah, tidur lagi." Andi tahu itu bukan halusinasi. Karena saat dia balik ke kamarnya, dia lihat tapak kaki basah di lantai, menuju jendela kamarnya. Besoknya, berita nyebar. Anak muda itu hilang. Katanya dia pergi dari kampung tanpa pamit. Warga nggak ada yang lihat kepergiannya. Dan anehnya, HP dan motornya masih ada di parkiran warung. Sementara itu, Andi mulai sering mimpi buruk. Mimpinya sama. Dia berdiri di bawah pohon randu, dan ada suara Sari memanggil dari balik akar pohon yang terangkat. Suaranya manja, tapi mata Andi selalu tertuju pada tanah yang bergerak sendiri. Seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam sana. Andi sadar satu hal, ini bukan sekadar warung angker, ini perangkap. Dan Sari bukan cuma penjual genit, dia bagian dari sesuatu yang jauh lebih jahat. Pagi itu, Andi nggak bisa duduk diam. Setelah semalaman mimpi buruk dan tapak kaki misterius di lantai, dia mutusin buat nyari tahu sendiri soal pohon randu itu. Dia datangi rumah Bu Narti, janda tua yang katanya udah puluhan tahun tinggal paling dekat dengan warung Sari. Banyak yang bilang Bu Narti itu saksi hidup sejarah kampung Wonokromo. "Bu, saya mau tanya soal warung di bawah pohon randu," kata Andi hati-hati. Mata Bu Narti langsung nanar, dia nggak jawab, malah masuk ke dalam rumah terus balik lagi bawa satu kantong plastik isi sobekan koran tua dan foto-foto lama. "Kamu bukan orang pertama yang nanya soal warung itu," katanya pelan. 15 tahun lalu di tempat yang sama ada warung juga. Penjualnya cewek juga. Cantik, genit, mirip Sari. Namanya Diah. Andi duduk makin dekat, penasaran. Dia juga suka senyum-senyum ke pelanggan. Tapi tiba-tiba dia hilang. Warungnya terbakar. Tapi anehnya nggak ada mayatnya. Cuman sisa darah yang kering di tanah. Dan beberapa tahun kemudian muncul Sari. Tanpa asal-usul jelas.
Andi lihat foto yang dikasih Bu Narti. Salah satu fotonya memperlihatkan dia berdiri di depan warung lamanya. Yang bikin bulu kuduk Andi berdiri, wajah dia nyaris sama dengan Sari. Bukan mirip, sama persis. Itu Sari? Tanya Andi pelan. Bukan, tapi juga bukan. Nggak ada yang tahu, Nak. Tapi sejak dia hilang, pohon randu itu tumbuh makin besar dan makin aneh. Dulu akar-akarnya nggak sampai ke jalan. Sekarang, udah kayak jari-jari tangan yang nyari mangsa. Andi pulang dengan kepala penuh tanya. Tapi malamnya, Pak Slamet cerita sesuatu yang lebih bikin kaget. Kamu ingat anak muda yang kemarin muntah di warung itu? Tanya Pak Slamet, duduk di beranda. Andi angguk. Dia bukan orang biasa. Namanya Danu, anak dukun dari desa sebelah. Katanya, dia mau nyari tahu soal pesugihan yang disembunyikan di Wonokromo. Tapi belum sempat dia gali lebih dalam, dia malah jadi korban. Pak yakin ini soal pesugihan? Pak Slamet narik napas panjang. Pohon randu itu bukan pohon biasa, Di. Dulu katanya tempat pembuangan janin hasil pesugihan zaman dulu. Semua bangkai, sesajen, bahkan potongan tubuh ditanam di situ, nggak ada yang berani dekat-dekat. Tapi entah kenapa, Sari malah buka warung tepat di bawah situ. Andi ngerasa perutnya mual. Semua potongan informasi mulai nyambung. Warung itu bukan cuma tempat makan. Itu altar, tempat persembahan. Dan Sari bukan manusia biasa. Malamnya, Andi coba ke lokasi warung. Dia ngumpet di balik semak dan mengintip. Warung udah sepi, tapi masih ada lampu temaram yang nyala. Sari duduk sendiri, menghadap ke arah pohon randu. Dia kayak lagi komat kamit, dan sesekali tubuhnya menggeliat aneh. Andi nyaris kabur, tapi dia tahan. Dia lihat dari balik tirai lusuh itu, ada sesuatu yang gerak. Kayak tubuh manusia, tapi kaku. Pelan-pelan makhluk itu keluar. Matanya kosong, mulutnya sobek. Itu Danu. Sari menatap Danu dan bilang pelan, kamu belum siap diserahkan, tapi jangan khawatir. Besok akan ada yang lain. Andi langsung lari malam itu juga. Dia nggak tahu harus percaya siapa. Tapi satu hal jelas, warung itu bukan tempat biasa. Dan kalau dia nggak cepat bertindak, bisa-bisa dia jadi persembahan selanjutnya. Dia tahu waktunya nggak banyak lagi. Setelah malam itu, Andi nggak bisa tidur. Pikirannya penuh sama sosok Danu yang berubah jadi mayat hidup, dan suara Sari yang jelas-jelas ngomongin persembahan. Andi tahu dia nggak bisa diam aja. Dia harus bertindak, harus ngelawan. Pagi-pagi banget, dia datengin Pak Slamet lagi. Tapi kali ini bukan buat minta cerita, tapi bantuan. Pak, saya mau usir Sari dari situ. Warung itu nggak bisa dibiarkan buka terus. Kita harus bakar atau tutup paksa. Saya yakin ada kekuatan gelap di balik itu semua. Pak Slamet geleng-geleng, wajahnya tegang. Kamu pikir gampang? Saya pernah coba dulu sama beberapa warga. Kita bakar warung itu waktu malam-malam, tapi besok paginya warung itu utuh lagi, kayak nggak pernah kebakar. Andi nggak menyerah. Terus saya tuh harus ngapain, Pak? Masa saya biarin aja? Kalau nunggu terus, dia tuh bisa jadi korban berikutnya. Pak Slamet akhirnya ngasih ide. Kalau kamu beneran mau ngelawan, kamu harus cari tahu siapa yang ngasih pesugihan itu ke Sari. Kalau tahu sumbernya, baru bisa diputus. Selama perjanjiannya belum diputus, Sari akan terus terlindungi. Andi mulai cari info dari warga, terutama orang-orang tua yang udah lama tinggal di sana. Dari sana, dia dapat nama Mbah Sureng, dukun tua yang dulu sering dimintain tolong buat pesugihan, tapi udah lama ngilang. Kata orang, dia tinggal di gubuk tua dekat batas hutan bambu. Siangnya, Andi nekat pergi ke sana. Gubuknya hampir rubuh, ditutup ilalang dan semak, tapi ada asap kecil keluar dari celah atap.
Berarti masih ada orang di dalam. "Permisi, Mbah Sureng?" Pintu gubuk ngebuka pelan dan muncullah lelaki tua bongkok dengan mata merah menyala. Tapi anehnya, dia nggak tampak marah. "Kamu Andi ya? Saya udah nunggu kamu." Andi langsung merinding. "Mbah tahu saya mau datang. Saya yang bantu dia dulu, saya juga yang bantu Sari. Tapi pesugihan itu udah di luar kendali. Mereka nggak sadar kalau warung itu cuma topeng. Pohon randu yang kamu lihat itu sebenarnya udah jadi perantara dunia lain." Andi duduk di lantai tanah, lemas. "Mbah, tolong bantu saya putus perjanjiannya. Saya nggak mau ada korban lagi." Mbah Sureng narik napas panjang. "Kalau kamu mau bantu, kamu harus jadi umpan. Datang ke warung itu pas malam Jumat Kliwon. Bawa benda mati dari orang yang udah dikorbankan. Misalnya, sendok yang dipakai Danu waktu makan di situ." Andi nelen ludah. Itu artinya dia harus kembali ke warung. Harus pura-pura jadi pelanggan. Tapi kalau itu satu-satunya cara buat ngusir Sari, dia siap. Malamnya, Andi balik ke warung. Dia duduk seperti biasa, meski jantungnya deg-degan setengah mati. Saat Sari datang bawa semangkuk bakso panas, Andi senyum kecil, pura-pura ramah. Tapi tangan kirinya menggenggam sendok Danu yang diam-diam dia curi dari rumah Pak Slamet. "Makan Mas, hangat nih," kata Sari manis. Senyumnya lebar, tapi matanya kosong. Andi nelen ludah. "Makasih deh Mbak, wanginya khas ya." Sari duduk di seberangnya, tapi tiba-tiba wajahnya berubah. Dia melirik tangan Andi, lalu berdiri perlahan. "Kamu pegang apa itu?" Andi nggak jawab. Dia letakkan sendok itu di atas meja. "Kamu berani, ya?" desis Sari. Suaranya bukan suara perempuan biasa lagi. Ada gema aneh di dalamnya. Andi tahu pertarungan udah dimulai. Dia mungkin bukan orang pintar soal dunia mistis, tapi dia nggak mau kalah begitu aja. Malam itu, untuk pertama kalinya, dia bukan lagi korban. Dia adalah perlawanan itu sendiri. Malam Jumat Kliwon itu jadi malam tergelap yang pernah Andi lewati. Setelah sendok Danu diletakkan di meja, suasana langsung berubah. Lampu warung mendadak padam. Cuma nyala lilin kecil di pojok warung yang masih bertahan. Angin dingin menyelinap masuk, dan bau amis darah perlahan-lahan mengisi udara. Sari berdiri diam, tubuhnya kaku, matanya melotot tajam ke arah sendok. Tiba-tiba dia tertawa pelan, tapi tawa itu bukan suara manusia biasa. Serak, panjang, dan bergema. "Kamu pikir benda remeh kayak gitu bisa mutusin perjanjian?" Andi tetap duduk, meski tangannya mulai gemetar. Dia sadar semuanya di luar kendali sekarang. Dari balik warung, suara langkah kaki mulai terdengar. Pelan, berat, dan seperti diseret. Sosok hitam tinggi besar muncul dari balik tirai dapur. Tingginya hampir menyentuh atap tenda. Kepalanya besar, tanpa wajah, cuma ada rongga gelap menganga di tengah. Tangannya panjang, jarinya seperti cakar. Itu bukan manusia, bukan juga jin biasa. "Persembahanmu mengkhianatiku." Suara makhluk itu dalam dan berat. Andi sadar itu bukan bicara ke dia, tapi ke Sari. Sari berlutut, tiba-tiba wajahnya pucat. "Ampuni aku belum dapat penggantinya. Dia belum mati." Makhluk itu bergerak cepat. Tangan panjangnya mencengkeram kepala Sari dan mengangkatnya ke atas. Sari menjerit, tapi tubuhnya nggak bisa ngelawan. Dari mulutnya keluar asap hitam pekat. Tubuhnya menggeliat, matanya putih semua. Andi mundur pelan-pelan. Tapi langkahnya terhenti pas dia sadar kaki-kaki kecil mulai muncul dari bawah meja. Bukan kaki manusia, tapi kaki dengan kuku panjang dan kulit hitam legam. 1, 2, 5, makin banyak. "Kamu udah buka pintunya, anak muda." Suara makhluk besar itu bergetar.
Kamu bawa kunci ke sini. Sekarang kamu juga milik kami. Andi panik. Dia ambil sendok Danu dan lempar ke arah makhluk besar itu. Tapi nggak ada efek. Sendok itu mental ke dinding warung. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, suara keras terdengar. Pukul tanahnya, di bawah mejanya. Andi kenal suara itu. Mbah Sureng. Entah dari mana datangnya, tapi dia yakin itu suara Mbah Sureng. Tanpa pikir panjang, Andi ambil bangku kayu dan pukul tanah di bawah meja sekeras-kerasnya. Sekali, 2 kali, lalu terdengar suara retakan aneh. Tanahnya amblas seperti ada lubang terbuka. Bau busuk keluar dari situ, bercampur amis dan kemenyan. Makhluk besar itu meraung keras. Sari jatuh ke lantai, tubuhnya menggigil, penuh luka. Dari lubang tanah, keluar cahaya merah menyala. Cahaya yang panas, tapi bukan cahaya kehidupan. Itu cahaya dari dunia mereka. Makhluk-makhluk kecil berhamburan ke lubang itu, terhisap masuk. Makhluk besar itu pun terseret perlahan, meski tangannya mencakar lantai dan pilar-pilar warung. Raungannya menggema sampai ke ladang-ladang di sekitar kampung. Andi terdorong ke belakang. Tubuhnya terbanting ke tanah, matanya kabur. Tapi sebelum semuanya gelap, dia lihat satu hal. Pohon randu di belakang warung terbakar. Tanpa api. Daun-daunnya terbakar jadi abu, tapi batangnya tetap berdiri kokoh. Sebelum pingsan, Andi sempat lihat sosok Mbah Sureng berdiri di ujung warung. Matanya merah. Tapi kali ini bukan karena kekuatan, tapi karena menangis. Satu perjanjian belum cukup putus, gumamnya pelan. Dan malam itu kampung Wonokromo nggak tidur. Karena untuk pertama kalinya teror itu muncul bukan hanya untuk Sari, tapi untuk semua yang pernah duduk di bawah pohon randu itu. Andi bangun keesokan harinya di rumah Mbah Sureng. Tubuhnya masih lemas, kepala berdenyut, tapi yang paling bikin dia sulit bernapas adalah kenyataan semalam bukan mimpi. Kita belum selesai, Le, kata Mbah Sureng sambil menumbuk ramuan di atas cobek batu. Satu makhluk udah kembali ke tempatnya, tapi ikatan Sari masih aktif. Andi menatap Mbah Sureng dengan pandangan bingung. Bukannya dia udah nyaris mati semalam? Justru itu, dia nyaris tapi belum. Artinya pesugihannya belum selesai. Dan kalau belum tuntas, korbannya bisa pindah. Maksudnya, ke aku? Mbah Sureng hanya mengangguk. Malam itu Andi dan Mbah Sureng kembali ke warung. Tapi kali ini bukan untuk buka perjanjian. Mereka datang untuk menghancurkannya. Warung Sari tampak sepi, tapi suasananya jauh lebih mencekam. Pohon randu di belakang masih utuh, meski daunnya kini kering dan rantingnya patah-patah. Di meja warung ada bekas darah yang sudah mengering. Ritual pengusiran harus dilakukan di bawah pohon itu, jelas Mbah Sureng. Tapi yang bisa manggil makhluknya cuma satu orang, Sari. Dan seakan dipanggil oleh ucapan itu, Sari muncul. Jalannya gontai, wajahnya pucat seperti orang sekarat. Tapi matanya kosong. Bukan tatapan manusia. Kalian pikir bisa lepas semudah itu? Suaranya berat dan berlapis, seperti ada 2 orang bicara bersamaan. Andi berdiri di depan Mbah Sureng, mencoba melindungi. Kita cuma mau ngelawan, aku tahu ini salah, tapi aku nggak mau ada korban lagi. Sari tertawa, kali ini lirih dan menyedihkan. Terlambat, kamu udah milik kami, pohon ini udah dicap darahmu. Tiba-tiba tanah di bawah pohon randu bergetar. Akar-akarnya menjalar keluar, melilit kaki Andi. Mbah Sureng cepat-cepat bacakan mantra, lalu menaburkan garam dan abu gosok ke arah akar-akar itu. Jeritan terdengar dari dalam tanah. Tanah di bawah pohon itu membuka, seperti mulut yang menganga. Dari dalamnya muncul lagi makhluk hitam.
Tapi kali ini bukan satu, melainkan 3. Ukurannya lebih kecil, tapi gerakannya lincah dan mengerikan. Mereka memanjat batang pohon, melompat ke atap warung, dan menatap ke bawah dengan mata merah menyala. 3 tahap, 3 korban, kata Sari lirih. Kalian baru nyelamatin 1. Andi sadar semalam bukan akhir tapi baru permulaan. Dan kali ini bukan cuma dia yang diincar. Satu dari makhluk itu melompat ke arah Mbah Sureng, tapi lelaki tua itu sigap. Dengan sapu lidi yang dicelup cairan kuning, dia cambuk makhluk itu sampai mengeluarkan asap. 1 kena, 2 lagi masih berkeliaran. Andi ambil obor yang dibawa dari rumah Mbah Sureng, lalu maju. Kalau mau aku, sini. Jangan ganggu yang lain. Makhluk-makhluk itu berhenti. Mereka saling menatap, lalu pelan-pelan turun ke tanah. Tapi mereka tidak menyerang. Mereka malah membentuk lingkaran di sekitar Andi. Sari mendekat, berdiri di depan lingkaran itu. Buka hatimu, terima kekuatannya. Atau mati malam ini, bisik Sari. Andi menatap Sari. Untuk pertama kalinya, dia nggak lihat wajah manis centil itu. Yang ada cuman wajah mayat hidup yang haus kekuasaan. Aku nggak akan jadi bagian dari ini, ucap Andi pelan. Lalu dia injakan kaki ke tengah lingkaran dan bacakan doa yang diajarkan Mbah Sureng. Mulutnya gemetar, tapi dia terus membaca. Udara di sekelilingnya makin berat. Angin kencang menerpa ranting-ranting beterbangan. Cahaya obor padam. Tapi Andi terus berdiri sampai tanah di bawah kakinya mulai retak. Dan di saat itulah, bumi membuka dirinya. Menghisap makhluk-makhluk itu satu persatu. Sari mencoba lari, tapi satu akar mencengkeram kakinya dan menariknya ke arah lubang. Andi, tolong, jeritnya, kali ini dengan suara asli. Sari. Manusia. Andi bimbang. Tapi Mbah Sureng berteriak, jangan, dia umpan terakhir. Sari ditarik ke dalam. Lubang menutup. Tanah tenang kembali. Andi jatuh terduduk. Napasnya memburu. Udah? Tanyanya pelan. Mbah Sureng nggak jawab. Dia hanya menatap pohon randu yang kini menghitam seluruhnya. Belum, gumamnya. Belum sama sekali. Dan malam itu, Wonokromo kembali sunyi. Tapi di bawah pohon randu, angin masih berdesir, seperti napas yang belum selesai. Andi mengira semuanya sudah selesai. Pohon randu itu sekarang tampak mati, hitam pekat seperti arang, dan tanah di sekelilingnya ditaburi abu gosok oleh Mbah Sureng. Sudah 3 hari sejak kejadian itu. Warung Sari dibiarkan kosong, dan warga kembali berani lewat jalan itu walau masih dengan langkah tergesa. Pohon itu sudah kita segel, kata Mbah Sureng suatu sore. Tapi ingat, segel itu bukan penghancur, cuman penahan. Andi mengangguk, meski sebenarnya dia nggak sepenuhnya paham. Yang dia tahu, makhluk-makhluk itu lenyap, Sari sudah tertelan tanah, dan desa bisa bernapas lega lagi. Tapi rasa lega itu cuma sebentar. Hari keempat, desas-desus aneh mulai beredar. Warung Sari yang tadinya gelap, katanya menyala sendiri tengah malam. Lampu Petromax yang dulu digantung di tiang warung itu tiba-tiba hidup, padahal udah nggak ada minyaknya. Andi, kamu yakin semuanya udah beres? Tanya Pak RT waktu ketemu di masjid. Yakin, Pak. Tapi kenapa? Pak RT diam sebentar, lalu berbisik. Semalam anak saya lihat ada yang duduk di bangku warung. Sendirian, senyum-senyum, rambut panjang. Andi tercekat. Jangan-jangan orang iseng, Pak. Iya, bisa jadi. Tapi nada suaranya jelas nggak yakin. Andi merasa gelisah. Malam itu dia nekat ke warung lagi, meskipun Mbah Sureng udah larang keras. Kalau kamu balik ke sana tanpa perlindungan, bisa kacau lagi, Le. Kamu bukan orang biasa sekarang. Kamu bagian dari simpul itu. Tapi Andi nekat. Dengan senter dan pisau kecil di saku,
dia jalan pelan-pelan ke arah warung. Pohon randu tampak lebih kurus, lebih rapuh, tapi juga seperti bernafas. Dan benar saja, lampu Petromax itu hidup, remang-remang goyang diterpa angin. Di salah satu bangku, ada sosok duduk membelakangi. Rambut panjang tergerai, tubuhnya kurus tapi duduknya tegak. "Sari," bisik Andi. Sosok itu nggak bergerak, tapi saat Andi mendekat, pelan-pelan dia menoleh. Itu bukan Sari, wajahnya seperti terbuat dari lilin yang setengah meleleh. Bola matanya putih semua, tapi dia senyum. "Terima kasih udah buka jalan, Andi," bisik makhluk itu. Suaranya perempuan, tapi anehnya datar. "Ikatan Sari sudah putus, sekarang giliranku." Andi mundur pelan, napasnya tersengal, tapi makhluk itu nggak menyerang. Dia hanya duduk, tenang, dan memandang. "Kamu pikir Sari itu yang paling haus? Hah, dia cuman pintu pertama. Yang lain jauh lebih lapar." Andi lari malam itu, tak sempat menoleh. Sampai di rumah, dia kunci semua pintu dan jendela. Tapi yang dia tahu, dia gagal. Besoknya warga heboh. Seorang pemuda, anak penjual sayur, ditemukan tewas di ladang dekat pohon randu. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar, dan lidahnya hilang. "Kita pikir udah selesai," kata Mbah Sureng sambil menabur garam ke depan rumah Andi. "Tapi itu cuman puncak pertama. Kita belum masuk ke intinya." Andi hanya bisa duduk, lemas. Dunia yang dia kira udah aman, ternyata cuman pura-pura diam. Seperti genangan air tenang yang ternyata menyimpan arus deras di bawahnya. Dan malam itu, di pojok warung yang remang, sosok dengan wajah meleleh itu kembali duduk. Menanti korban berikutnya, dengan senyum yang makin lebar dan mata yang makin putih. Pohon randu masih berdiri, tapi sekarang anginnya membawa bisikan, "Sari hanya permulaan," dan Andi sadar ini belum selesai. Bukan akhir, hanya jeda. Hari ke-7 sejak kejadian terakhir, Andi dikurung di rumahnya sendiri. Bukan karena trauma, tapi karena dia mulai melihat hal-hal aneh yang hanya dia sendiri yang bisa lihat. Cermin di kamarnya selalu berkabut, meski tak ada uap. Suara tawa pelan terdengar tiap malam, kadang muncul dari bawah kasurnya. Tapi yang paling parah, wajah Sari muncul dalam mimpi. Bukan sebagai hantu menyeramkan, tapi sebagai Sari yang dulu. Tersenyum, menggoda, mengajak Andi makan di warung. "Ayolah, temani aku masak lagi. Pelanggan udah nunggu." Andi makin stres. Mbah Sureng yang coba datang pun kaget. Mukamu, kulitmu pucat, matamu cekung. Kamu belum makan?" Andi cuman diam, tangannya gemetar, dia menunjuk ke arah dapur. "Aku masak tadi pagi, Mbah. Tapi makanannya ngilang, kayak disendokin orang." Mbah Sureng langsung berdiri. Dia ambil kantong kain dari tasnya dan lempar sesuatu ke sudut ruangan. Seketika, bau kemenyan menyebar, dan ada suara. "Shh!" dari bawah meja makan. Andi menjerit, tapi Mbah Sureng sigap membaca mantra. Sosok hitam legam, setengah transparan, berlari dari dapur ke dinding, lalu menembus keluar. "Dia udah masuk rumahmu, Le. Udah tinggal di sini. Kamu simpul kedua." "Maksudnya apa simpul kedua, Mbah?" Mbah Sureng menatapnya, wajahnya muram. "Dulu pohon randu itu bukan cuma tempat pesugihan Sari, tapi rumah buat banyak entitas. Sari cuma penjaga gerbang. Setelah dia lenyap, gerbangnya nggak ditutup. Justru kebuka lebar." Andi lemas. Kepalanya berdenyut. "Tapi kenapa aku, Mbah? Aku cuma pengunjung, bukan pelaku." "Karena kamu yang terakhir bicara sama dia, ikatan emosional terakhir. Kamu jadi inangnya, dan mereka sedang mengambil wujud baru." Malam itu, Mbah Sureng menginap di rumah Andi.
Tapi saat subuh, Andi hilang. Tak ada jejak pintu dibuka. Jendela terkunci dari dalam, tapi ranjangnya kosong. Seminggu kemudian, warung di bawah pohon randu tampak berdiri lagi. Bukan tenda, tapi warung kayu permanen yang muncul entah kapan dibangun. Plang kayu sederhana bertuliskan, "Warung Genit khas Wonokromo." Orang-orang awalnya cuma lewat, tapi lama-lama ada yang mampir. Katanya enak, katanya pelayannya ramah. Katanya si penjaga warung suka senyum, mirip Sari. Sampai satu hari, seorang pemuda dari luar kampung yang penasaran sama cerita itu masuk ke warung. Dia rekam semua. Tapi saat dia putar rekaman itu di rumah, suara tawa perempuan muncul di latar. Bukan dari penjaga warung, tapi dari balik pohon. "Loh, kok ada dua suara cewek?" tanya temannya. Dan pas diamati lebih teliti, di belakang penjaga warung yang senyum-senyum itu ada bayangan. Mirip Andi, tapi bukan Andi yang dulu. Wajahnya dingin, matanya putih semua. Video itu jadi viral. Tapi anehnya, beberapa hari setelahnya pemuda itu menghilang. Disusul temannya. Dan siapapun yang datang ke warung itu setelah tengah malam, nggak pernah kelihatan lagi. Warga akhirnya tahu, Sari memang udah hilang. Tapi sesuatu yang lebih buruk menggantikan. Warung itu hidup, bertumbuh, seperti akar dari pohon randu. Sekarang, siapapun yang melewati jalan itu bisa lihat warungnya. Tapi jangan salah, warung itu cuma muncul buat mereka yang haus, lapar, dan penasaran. Pohon randu tetap berdiri, daunnya makin rimbun. Dan jika kamu lewat tengah malam, kamu mungkin dengar dua suara tawa perempuan. Satu manja, satu berat dan serak. Sari dan Andi sekarang satu. Begitulah kata Mbah Sureng, sebelum ia pun lenyap tanpa jejak. Cerita ini ditutup, tapi bukan selesai. Karena siapapun yang membaca, sekarang sudah jadi simpul ketiga. Dan kamu sudah jadi bagian dari mereka.